Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih, shalom. Semua siap diberkati pagi hari ini, amin. Amin. Sangat diberkati lewat pujian, terima kasih buat tim Praise and Worship. Ya Bapak Ibu Saudara kasih, ini adalah minggu yang terakhir untuk bulan ini. Luar biasa, gak terasa kita udah mau mengakhiri tahun ini sebentar lagi. Padahal perasaan baru kemarin. Bapak Ibu Saudara kasih, tema kita sepanjang bulan ini adalah panggilan menjadi terang. Lumayan sedikit agak bergumul Bapak Ibu Saudara kasih buat bagian ini adalah karena ini sepertinya memang mudah gitu. Tapi untuk menjalaninya tiap-tiap hari nggak semudah itu gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau tema ini sebenarnya adalah tema yang sangat-sangat familiar, sangat ya mungkin gak susah untuk dicerna gitu. Tapi untuk menghidupinya tidak semudah itu Bapak Ibu. Tapi saya percaya karena memang ini tidak dihidupi dengan kekuatan kita. Amin. Tapi roh Tuhan yang ada di dalam kita. Panggilan menjadi terang ini adalah panggilan bagi setiap kita. Sebagai orang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, saya ingin mulai. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Kenapa ada panggilan untuk menjadi terang? Karena ternyata Bapak Ibu Saudara kasih bahwa kegelapan dan kekelaman menutupi bumi. Kegelapan dan kekelaman menutupi bumi. Kalau di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kegelapan dan kekelaman menutupi bumi ini. Bapak Ibu Saudara kasih, ketika merenungkan bahwa kegelapan ini atau ini bukan cuma menggambarkan satu kondisi gelap Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau kadang kita berpikir sederhana itu ya gelap ya, gak kelihatan apa-apa. Kadang kita cuma berpikir seperti itu Bapak Ibu. Tapi bagian ini mengatakan kegelapan dan kekelaman menutupi bumi. Kegelapan dan kekelaman yang dimaksud di sini Bapak Ibu Saudara kasih, itu adalah lambang dari roh kegelapan. Iblis, roh jahat. Jadi bukan sekedar ada tempat lalu gelap, gak ada penerangan. Gak sesimpel itu Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi dikatakan kegelapan, kekelaman menutupi bumi. Dan bumi yang dimaksud ini Bapak Ibu Saudara kasih bukan hanya tempat. Tapi kekelaman, kegelapan di hidup kita. Di rumah, di sebuah instansi, lembaga. Di seluruh bagian-bagian kehidupan Bapak Ibu Saudara kasih. Dan dikatakan bahwa kegelapan itu adalah lambang dari roh jahat atau pekerjaan iblis. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara kasih, bahkan minggu lalu Bapak Gembala juga menyampaikan, kalau kita lihat kehidupan sekarang Bapak Ibu Saudara kasih, kadang kita sampai gak masuk akal gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika seorang suami membunuh istri, seorang istri macam-macam Bapak Ibu Saudara kekasih. Itu adalah bentuk manifestasi daripada kegelapan itu. Dan kalau kadang kita berpikir, gak masuk akal ya, kok bisa ya. Dan Alkitab bilang Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa kondisi ini akan semakin lebih parah lagi. Gak ada jaminan dari bahkan firman Tuhan, bahwa keadaan, kondisi, rumah tangga, hidup kita akan semakin baik, kecuali di dalam Tuhan. Amin. Semakin gelap Bapak Ibu Saudara kasih. Itu sebabnya di sini dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Kalau kita berpikir Bapak Ibu Saudara kasih, di sini dikatakan bumi itu gelap gitu ya Bapak Ibu. Ketika kita membaca ini sebenarnya ini tidak berbicara ketika Tuhan melihat gelap. Udahlah dikasih terang, gak cuma sesimpel itu Bapak Ibu Saudara kasih. Karena kalau ayat mengatakan bahwa Tuhan menciptakan benda-benda penerang itu di hari yang keempat. Bukan hari ketika bahkan di ayat yang kedua ini bukan Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi ini tidak sedang berbicara Tuhan melihat gelap lalu buat matahari supaya terang, tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi yang dimaksud di sini bumi belum berbentuk dan kosong memang belum ada, dan dikatakan di sana cuma kegelapan di atas bumi. Tetapi di dalam ayat Yesaya 60 ayat 2 dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Hampir di semua tempat Bapak Ibu Saudara kasih, di semua area, di rumah, di mana saja Bapak Ibu Saudara kasih, kegelapan itu menguasai.
Tetapi di ayat Matius 10 ayat 16 dikatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Yesus berkata, ini buat kita nih. Aku mengutus kamu seperti domba. Saya ketika merenungkan ini Bapak Ibu Saudara kasih, nggak bisa dibayangkan kalau kita melihat domba itu, domba yang ya kalau saya ngelihatnya itu imut-imut gitu ya. Nggak tahu apa-apa, dan kalau dikatakan Alkitab bilang domba itu bodoh. Itu sebabnya harus ada gembalanya menuntun dia. Dia bodoh sekali gitu. Lalu dikatakan bahwa kita itu sama seperti domba yang disuruh kemana Bapak Ibu? Di tengah-tengah serigala. Serigala yang ganas, serigala yang galak, serigala yang hanya mau menghancurkan itu. Dan sebenarnya kalau kita melihat ini Bapak Ibu Saudara kasih, nggak masuk akal juga kalau Tuhan suruh kita seperti domba yang nggak punya apa-apa ini untuk ada di tengah yang buas, yang jahat. Yang seperti tadi kita bilang, aneh ya hari-hari ini, kok bisa ya dia melakukan itu? Kok bisa ya? Iya. Karena tanpa Tuhan, emang dunia ini gelap. Kalau dianalogikan itu sama seperti serigala yang buas, serigala yang ganas. Karena itulah Bapak Ibu Saudara kasih. Dan dari sini Bapak Ibu kita akan melihat betapa Tuhan itu mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudara kasih. Kegelapan ini gak pernah tuh, aduh gelap banget ya kami butuh terang. Enggak. Kegelapan itu gak pernah tahu bahkan dia gelap. Tapi Tuhan punya inisiatif untuk dia ingin menerangi. Amin Bapak Ibu. Kalau kita bilang bahkan gak bisa membedakan tangan kanan mana tangan tangan kiri. Sebegitu gelapnya orang-orang. Sebegitu jahatnya kalau mau dibilang. Gak tahu mana tangan kanan mana tangan kiri. Ada banyak kegelapan, ada banyak kejahatan. Dan orang-orang yang ada dalam kejahatan ini, dalam kegelapan ini gak pernah sadar bahwa dia itu butuh terang. Tapi Tuhan mengasihi kita, amin. Tuhan mengasihi dunia yang gelap ini, termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Kegelapan tidak bisa diusir dengan kebaikan atau agama, teknologi dan kepintaran atau pengetahuan. Jelaslah Bapak Ibu Saudara kasih. Saya keingat Bapak Ibu Saudara kasih karena saya orang Batak. Saya beberapa waktu yang lalu kami ada pertemuan misi ya. Bagaimana mengingatkan kembali bagaimana orang-orang di Eropa yang dari Jerman gitu ya datang ke suku Batak, ke tanah Batak gitu. Yang kalau dibilang suku Batak itu sampai makan manusia gitu. Betapa gelapnya kehidupan itu sebelum Yesus datang gitu. Dan ketika para penginjil ini datang yang dari Eropa sana, yang di sana semua canggih gitu ya Bapak Ibu. Mereka gak bawa karena kecanggihan itu gitu. Gak membawa teknologi itu. Karena itu gak dibutuhkan Bapak Ibu Saudara kasih. Kita boleh paham bahwa semakin pintar, semakin canggih teknologi, kalau itu ada di tangan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, semakin gelap dan semakin jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih kegelapan itu, kekelaman itu gak bisa dibereskan, diselesaikan dengan hanya kebaikan. Bapak Ibu Saudara kasih kita tahu ya, di negara-negara yang agamanya paling kuat, kebejatan lebih banyak ada di sana. Karena kebaikan di sini berbicara tentang agamawi tanpa Kristus Bapak Ibu Saudara kasih. Itu akan membuat orang semakin sombong. Itu akan membuat orang semakin merasa bahwa dia lebih hebat daripada yang lain. Saya bisa melakukan ini, melayani berjam-jam atau berdoa berjam-jam, orang lain enggak. Gitu Bapak Ibu. Itu sebabnya bahwa kegelapan itu tidak bisa diusir dengan agama. Dan saya percaya orang Kristen bukan beragama, amin. Tapi kita berhubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya kekristenan itu bukan agama, tapi berhubungan dengan Tuhan. Tidak dengan teknologi, tidak dengan kepintaran, tetapi dengan menghadirkan terang atau Injil. Karena terang yang dimaksud di sini adalah Injil. Itu sebabnya firman Allah di dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Tidak pernah orang-orang yang di kegelapan ini, kami butuh terang, kami butuh solusi, sama sekali enggak. Tapi Tuhan tahu bahwa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di kegelapan adalah terang, adalah Injil itu sendiri. Amin. Dan kita bersyukur untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih. Kita sangat bersyukur untuk itu. Matius 4 ayat yang ke-16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar.
Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Amin. Ini bagian kita Bapak Ibu Saudara kasih. Bahwa orang di luar Tuhan, bagian kita tadinya dalam maut. Sehebat apapun kita, sebagus apapun kita, maut Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi terang itu sudah datang. Amin. Yohanes 4 ayat 12. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal lagi di dalam kegelapan. Amin. Kita sudah percaya, amin. Kita ada di dalam terang Allah, amin. Dan kegelapan itu, Bapak Ibu Saudara kasih, tidak akan bisa bertahan di dalam hidup kita. Karena terang itu, yaitu Yesus sudah ada di dalam kita, amin. Itulah tujuan Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih. Makanya saya bilang, sangat bersyukur sekali ketika merenungkan ini saya melihat kasih Allah buat kita luar biasa. Kita adalah orang-orang yang bodoh, kita adalah orang-orang yang tidak punya kasih, tapi Tuhan mengasihi kita. Sampai tadi kalau dikatakan, sampai gak bisa membedakan mana tangan kanan, tangan kiri, tapi Tuhan mengasihi kita. Begitu besar kasih Allah buat kita. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa kita yang percaya, saya yang percaya dan Bapak Ibu yang percaya, tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara kasih, tapi ternyata bahwa Tuhan mau juga Bapak Ibu, supaya setiap kita juga menjadi pembawa terang itu. Kita adalah agen-agen perubahan. Perubahan dari apa Bapak Ibu Saudara kasih? Membawa perubahan dari kegelapan kepada terang. Sekali lagi tadi saya sudah sampaikan, itu tidak bisa dilakukan dengan hanya pendidikan, dengan kecanggihan, dengan agama, tapi dengan Injil Yesus Kristus. Efesus 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Dulu kita di dalam kegelapan, tapi setelah kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita hidup di dalam terang. Dan Tuhan mau, mari hidup seperti panggilan kita, anak-anak terang. Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bapak Ibu gak ada alasan buat kita bilang, kenapa saya? Karena semua kita adalah pembawa terang. Kenapa? Tuhan sudah memilih setiap kita, amin. Karena bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih setiap kita. Dan Tuhan memilih kita menjadi agen-agen pembuat perubahan atau pembawa terang. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Kita adalah terang dunia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara kasih? Dimanapun kita ada karena kita menjadi terang, maka setiap tempat akan kelihatan. Setiap tempat, setiap keadaan akan diterangi oleh cahaya yang ada di dalam kita. Terkadang Bapak Ibu Saudara kasih, ini tidak mudah karena seringkali kita berpikir, saya pembawa terang, hidupku aja masih kadang ya begitulah. Kadang patah semangat, kadang malas, kadang ini. Gimana ceritanya saya menjadi pembawa terang? Ini mungkin Bapak Ibu Saudara kasih seringkali menjadi pertanyaan. Ada banyak orang-orang berpikir, itu bukan tugasku kali, itu tugasnya pendeta-pendeta yang sudah khotbah dan hidupnya lebih kudus. Mungkin Bapak Ibu. Ada banyak orang berpikir, saya jadi terang keluarga juga masih begini, anak-anakku masih begini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan yang memilih setiap kita, amin. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, terang itu ada di dalam kita. Sehingga Bapak Ibu gak ada alasan untuk bilang, enggak, saya enggak menjadi pembawa terang. Enggak, ini bukan. Ketika kita menerima Yesus, Yesus itulah yang ada di dalam kita. Itulah yang memberikan cahaya dan menerangi. Amin. Nah, Bapak Ibu saya buat ada 3 hal bagaimana kita menjadi terang. Yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih, terus fokus pada wajah Kristus. Gimana caranya? 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya.
Itu yang membuat terangnya percaya di dalam hati kita, di dalam hidup kita dengan cara apa Bapak Ibu? Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Terus fokus pada wajah Kristus. Bapak Ibu di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan begini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini seperti abstraksi Bapak Ibu Saudara kasih. Gimana ya? Gimana kita melihat wajahnya Kristus? Melihat wajah Kristus Bapak Ibu Saudara kasih. Kita diingatkan untuk fokus kepada Kristus itu sendiri. Amin. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara kasih? Apa yang dikerjakan oleh Kristus buat kita? Kalau tadi di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan di dalam dia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara kasih? Mari terus fokus jangan kepada kegagalanku, keberhasilanku. Tapi fokuslah tentang pekerjaan Kristus yang sudah selesai di kayu salib. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa. Supaya apa? Kita dibenarkan. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara kasih. Mungkin buat Bapak Ibu yang sering mungkin khotbah. Kalau saya atau Bapak Ibu mungkin pernah ngalamin ya. Ketika mau berkhotbah itu dengan hanya melihat, wah hidup saya bagus nih. Sepanjang 1 minggu ini saya tidak melakukan dosa nih. Jadi ketika saya berdiri di depan untuk khotbah lebih percaya diri. Bapak Ibu Saudara kasih lebih banyak tidak percaya dirinya. Karena lebih banyak kegagalan, kesalahan yang bukan hanya jemaat. Tapi semua orang alamin. Betul Bapak Ibu? Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau ketenangan kita dasarkan kepada perbuatan, gak ada yang bisa Bapak Ibu Saudara kasih. Itu sebabnya Allah bilang, mari melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Amin. Kita tidak dikatakan benar karena perbuatan kita. Tapi kebenaran Kristus yang membenarkan setiap kita. Amin. Dan itu gak berubah Bapak Ibu Saudara kasih. Kalaupun kita gagal, kita bisa tetap bilang itu. Bahwa memang kebenaran Kristus yang diperhitungkan bagi setiap kita. Amin. Hanya ini Bapak Ibu Saudara kasih yang membuat kita akan bisa tetap tenang, akan bisa tetap teguh untuk bilang bahwa semua hal yang kita terima ini karena kebenaran Kristus. Kalau saya bisa menginjili bukan karena saya udah baik, tapi kebenaran Kristus ada di dalam hidup saya. Amin. Bahkan ketika kita gagal Bapak Ibu Saudara kasih. Itu sebabnya dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Mengikut Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih, bukan hanya beribadah, bukan hanya berdoa, tapi jauh lebih dari itu mengikut Tuhan adalah ketika kita pikiran kita, ketika pandangan kita arahkan kepada Kristus. Jadi segala hal yang kita rasakan. Kalau misalnya kita nggak bersuka cita hari ini, karena apa? Karena tidak lagi baik-baik saja. Atau keuangan saya lagi berkurang. Mari pandang kepada Kristus, amin. Dan ketika kita memandang dalam kekurangan kita, mungkin secara finansial, kita melihat Kristus bahwa oleh karena kekayaannya kita diperkaya, itu membuat hati kita tenang. Amin. Sehingga kita nggak selalu fokus dengan kondisi kita. Keadaan kita. Dan ini memberikan kekuatan bagi kita Bapak Ibu Saudara kasih. Itu sebabnya mari Bapak Ibu kita bisa bilang. Saya senang ya Bapak Ibu melihat Yohanes. Kenapa dengan Yohanes Bapak Ibu Saudara kasih? Yohanes ini bilang bahwa dia adalah orang yang paling dikasihi oleh Tuhan. Adakah ayat yang menulis itu? Kalaupun ada yang menulis, Yohanes yang nulis itu. Bukan Tuhan, tapi Yohanes. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih, ketika Yohanes menyadari itu, dia tahu bahwa ada seseorang, ada Yesus yang sangat mengasihi dia. Itu membuat hatinya hangat. Amin. Maukah kita setiap waktu kita mengatakan itu? Amin. Ketika bahkan orang lain gak suka sama kita, maukah kita mengatakan, aku adalah anak yang paling dikasihi oleh Tuhan. Amin. Semakin sering kita katakan itu Bapak Ibu Saudara kasih, semakin hati kita hangat.
Dan memang Tuhan mengasihi semua kita. Cuma banyak orang yang tidak mengakuinya. Betul Bapak Ibu? Mari mengakui itu. Amin. Di tengah ketika orang gak suka, di tengah ketika keadaan buruk. Mari Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau kita tahu ada seseorang yang mengasihi kita. Tenang gak Bapak Ibu? Tenang. Apalagi kita tahu seseorang ini adalah gak punya kekurangan. Kalau masalah uang pun dia bisa bantu. Apa saja dia bisa bantu. Senang gak Bapak Ibu? Senang banget lah. Ini salah satu Bapak Ibu Saudara kasih bagaimana kita fokus kepada wajah Kristus, kebaikannya Kristus. Sampai hati kita tiap saat ketika lagi gak enak pun Bapak Ibu Saudara kasih. Ketika kondisi lagi gak baik pun. Mari katakan itu. Dan saya sering bilang Bapak Ibu Saudara kasih. Saya menerima semua yang baik ini bukan karena saya baik. Tapi karena kebaikan Kristus yang diperhitungkan kepada saya. Amin. Ini sangat lebih Bapak Ibu Saudara kasih. Karena kalau kadang kita merasa keadaan baik karena kita hebat. Gak nikmat Bapak Ibu. Tapi ketika setiap kali kita mengingat. Aku menerima kemurahan. Aku menerima pertolongan Tuhan. Bukan karena aku baik. Bukan karena aku udah saleh sebenarnya. Tapi kebenaran Kristus diperhitungkan kepada saya. Itu benar-benar kayak air yang menyejukkan hati. Gak percaya? Coba aja Bapak Ibu Saudara kasih. Mau mencoba? Amin. Mari lakukan itu sesering mungkin Bapak Ibu Saudara kasih. Mari katakan, aku adalah anak yang paling disayang oleh Tuhan. Saya sering katakan ini ketika saya jogging, ketika saya berjalan, ketika saya di tengah semua kondisi. Saya suka bilang, aku anak yang paling disayang oleh Tuhan. Dan setiap kali saya ngomong gitu Bapak Ibu Saudara kasih, hatiku meleleh. Karena saya ngebayangin bahwa Tuhan itu mengasihi saya, kasihnya yang besar itu ditujukan kepada saya. Mari lakukan itu lebih banyak lagi, amin. Fokus kepada kasih Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih yang kedua, menawan segala pikiran kepada firman Kristus. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Bapak Ibu Saudara kasih, kita tidak berasal dari dunia ini, dari saya bukan ayat itu. Betul Bapak Ibu Saudara kasih. Memang kami masih hidup di dunia tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Bapak Ibu, kita tidak berasal dari dunia ini, setuju dengan saya? Betul. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih, kita suka memungkiri ini di dalam hidup. Kita sering sekali gak ada bedanya kalau orang dunia bilang, aduh ini aku udah sakit ini, kayaknya ini akan semakin parah. Kita juga bisa bilang, kita juga ikutan ngomong begitu. Harusnya apa dong yang kita bilang Bapak Ibu? Berbeda dengan dunia, karena kita anak Allah. Walaupun kita hidup di dunia ini, harusnya kita tidak sama dengan mereka dalam banyak hal. Kadang kita merasa, aduh hatiku memang lagi malas nih hari ini. Aduh keadaanku lagi gak baik-baik aja. Aduh uangku lagi gak ada. Kita suka Bapak Ibu Saudara kasih ikut-ikutan dengan dunia ini. Harusnya yang kita katakan apa Bapak Ibu? Aku adalah anak Allah. Bahwa Tuhan adalah penyedia bagi saya. Dia adalah gembala yang baik. Takkan kekurangan aku. Amin. Itu yang harus kita katakan Bapak Ibu Saudara kasih. Karena dikatakan sebab semua orang yang berasal dari Allah mengalahkan dunia. Amin. Ingat terus bahwa kita adalah anak Allah. Amin. Mari jangan sama cara berpikir, cara meresponi setiap kondisi. Kalau kita sakit, ya bisa sakit, bisa. Tapi harusnya apa yang kita lakukan? Oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Selanjutnya Bapak Ibu ayat yang keempat. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Amin. Iblis ada Bapak Ibu. Dan kadang iblis memakai orang yang dekat dengan kita. Mematahkan semangat kita. Membuli kita. Meremehkan kita. Bisa aja dipakai oleh iblis. Tapi firman Tuhan bilang, setiap senjata entah orang itu dipakai iblis pun harusnya gunakan senjata. Senjata kita apa Bapak Ibu? Firman Allah. Karena dikatakan melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Apa itu? Firman. Yesaya 54 ayat 17. Ini ayat kesukaan Bapak Gembala kita. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil.
Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau, dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Gak ada senjata Bapak Ibu, entah apapun yang dipakai oleh iblis. Orang itu bukan iblis, tapi orang-orang yang dekat dengan kita seringkali bahkan dipakai iblis. Tapi sekali lagi, lawan itu dengan senjata. Amin. Dan dikatakan setiap senjata apapun yang dituduhkan kepada kita, itu tidak akan pernah berhasil. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih, ada firman Tuhan. Mari kita pakai itu menjadi senjata. Amin. Jangan ketika orang bilang, iya kamu gak akan berhasil. Lihat aja dari latar belakangmu seperti itu gitu ya. Mari ambil firman Tuhan. Bahwa masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Amin. Pakai firman Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun dalam keangkuhan manusia. Untuk menentang segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin Bapak Ibu. 1 Petrus 5 ayat 9 sampai 10. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kalau istilahnya itu, jangan terlalu lebay. Semua orang ternyata saat ini ada pergumulannya, ada masalahnya, amin. Enggak usah merasa, aku yang paling malang gitu ya. Entah kenapa banyak orang suka dengan berkata begitu. Senang sekali kayaknya paling malang. Padahal firman ini bilang, semua betul, amin. Semua orang katanya di muka bumi ini. Oke. Ayat selanjutnya 10. Dan Allah sumber ya yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita berapa lama? Sebentar saja. Amin. Jadi gak usah terlalu dibesar-besarkan ya, amin Bapak Ibu. Apapun yang kita alami, amin. Kita tahu Tuhan mengasihi kita. Dia akan berikan jalan keluar bagi kita, amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara kasih, supaya tidak berlama-lama. Mendeklarasikan firman Tuhan. Tidak hanya dipercayai tetapi diucapkan. Percaya kepada firman Tuhan itu baik, tapi sama pentingnya juga dengan kita memperkatakan firman Tuhan. Kalau banyak orang Kristen kadang tidak menerima terobosan di dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara kasih. Karena seringkali kurang memperkatakan firman Tuhan. Percaya sih sudah Bapak Ibu, tapi kadang kita perlu memperkatakan. Namun kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata, amin. Jadi kalau kita percaya, mari katakan firman Tuhan. Jangan cuma iya aku udah tahu. Lucu Bapak Ibu Saudara kasih, ada beberapa waktu yang lalu ada saudara saya sakit di Boromeus. Jadi saya pergi mengunjungi karena di ruang ICU. Jadi gak boleh banyak, tapi karena saya saudaranya dan suaminya disuruh masuk gitu ya. Karena tadinya aku pikir gak boleh 2 orang, jadi udah aku masuk duluan. Lalu aku berdoa gitu kan dengan yang sakit. Lalu setelah itu perawatnya suruh suaminya masuk. Dan mau berdoa juga, saya bilang silakan berdoa. Lalu saudara saya ini berdoa. Amin. Nah saya kan bingung gitu. Saya gak tahu. Jadi udah amin, tapi gak kedengaran apa-apa gitu ya. Saya nggak tahu gitu, entahlah gitu ya kenapa beliau melakukan itu. Apa mungkin ya mungkin segan kali karena saya hamba Tuhan. Tapi kan dia nggak berdoa buat saya, berdoa buat Tuhan ya toh. Nah segitu kan saya cuma berpikir banyak juga nih orang-orang Kristen masih begini. Malu berdoa dan kalau berdoa diam gitu ya. Emang Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tapi kan gak lucu kalau kita berhadapan, misalnya saya datang ke Bapak, diam aja gitu ya. Kamu mau apa Teti gitu ya? Sudah Pak gitu.
Aneh gitu, tapi seperti itu saudara saya ini. Saya nggak tahu kenapa gitu. Nah Bapak Ibu saudara kasih, mari deklarasikan amin. Katakan amin. Jangan diam aja itu aku percaya Tuhan, nggak cuma itu Bapak Ibu di dalam hati. Tapi tetap diperkatakan Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita baca yang saya warnai 1, 2, 3 ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, amin. Dan dengan mulut selamatkan, amin. Jadi kalau kita percaya memang kita sudah dibenarkan. Tapi ketika kita mengaku dengan mulut maka kita diselamatkan. Jadi ini adalah paket yang harusnya kita lakukan. Tidak hanya mempercayai tapi juga memperkatakannya. Markus 11 ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka itu akan terjadi. Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya meminta kita ngobrol, bicara tentang masalah, yaitu mungkin kekurangan, sakit penyakit, kekhawatiran. Tetapi Tuhan mau kita berkata kepada masalah itu. Contohnya Bapak Ibu Saudara kasih, kalau masalah kekurangan datang, apa yang kita ucapkan? Kekurangan itu gunung Bapak Ibu Saudara kasih. Gunung kekurangan, apa yang harus kita katakan? Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Harusnya kita bilang, ketika kita khawatir, apa yang kita harus lakukan Bapak Ibu Saudara kasih? Bukan malah bilang ke orang, aduh aku khawatir sekali loh. Tapi yang harus kita lakukan adalah, janganlah kamu khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal, dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Jangan kamu khawatir, burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Harusnya kita bilang, burung aja dipelihara. Kenapa saya enggak? Jadi mari Bapak Ibu Saudara kasih, berbicara, deklarasikan, katakan firman itu kepada gunung masalah, apapun yang kita alami. Amin. Ini yang perlu Bapak Ibu Saudara kasih. Ini yang bisa membuat kita. Karena masalah pasti ada Bapak Ibu. Kesulitan pasti datang. Dan kapan kita berpikir, saya beresin dulu supaya saya bisa penginjilan. Saya benar dulu seluruhnya supaya saya bisa penginjilan. Saya punya uang yang banyak dulu supaya saya bisa berbagi. Nggak akan jadi itu Bapak Ibu. Nggak akan jadi. Tapi dalam setiap kondisi kita, perkatakan firman Tuhan. Sampai kita bisa menjadi berkat. Amin. Kita bisa menjadi terang dalam semua kondisi apapun yang sedang kita hadapi. Amin. Demikianlah hendaknya terangmu percaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita baca sekali lagi, saya minta tim presentership maju. Kita baca 1, 2, 3 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Tidak tunggu kita sempurna, tidak tunggu semua keadaan baik. Mari terus menikmati Tuhan, arahkan mata kita. Ketika pikiran kita ada negatif pada hal yang salah, mari ambil firman Tuhan, selaraskan dengan firman Tuhan. Amin. Mari perkatakan firman itu untuk mencipta, untuk membuat apapun yang kita mau minta. Karena firman Tuhan bilang, apa yang kamu sepakati di bumi ini, maka Tuhan sepakati juga di surga. Dan apa yang kita lepaskan di bumi ini, Tuhan lepaskan di surga juga. Itu bagian kita, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan lewat firman-Mu pagi hari ini. Kami sangat diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebenaran yang akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapak. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku
Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Karena apa yang telah Kau lakukan, Engkau telah selesaikan segala dosa kami. Engkau layak terima pujian. We worship You, Jesus. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Mau mengalami terobosan hari ini. Engkau mau diubahkan Tuhan. Setiap bagian-bagian hidupmu mau diterangi oleh Tuhan. Engkau boleh angkat tanganmu sebagai tanda hidupmu terbuka untuk kasih-Nya memulihkan hidupmu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami tahu kami adalah orang-orang yang paling beruntung, orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Kami memiliki terang di saat bumi penuh kekelaman. Kami hidup memiliki terang Tuhan. Kami senantiasa memiliki pengharapan. Kami memiliki jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah juru selamat kami dan kami mau belajar hari ini untuk memandang wajah Tuhan senantiasa. Melihat kasih-Mu yang sempurna buat kami Tuhan. Meskipun kami gagal, meskipun mungkin kami sudah banyak melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang salah. Tapi kami tahu Engkau telah dijadikan dosa supaya kami yang berdosa dijadikan kebenaran di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memandang juga setiap permasalahan kami bahwa itu adalah permasalahan kecil, permasalahan yang biasa. Karena kami punya jawaban di dalam Tuhan Yesus. Kami punya firman Tuhan. Dan kami mau belajar untuk memperkatakannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Apapun gunung persoalanmu. Perkatakan hari ini. Yesus adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaannya. Pencobaan-pencobaan aku alami adalah pencobaan yang biasa. Tidak melebihi kekuatanku. Dan Allahku Allah yang luar biasa. Dan dengan caranya yang ajaib akan memberikan kemenangan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami sambut kemenangan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami tahu kami pulang sebagai pemenang. Terima kasih untuk Ibu Tete yang menjadi saluran berkat. Engkau urapi dia berlimpah-limpah. Urapi kami semua juga ketika kami keluar dari ruangan ini. Ada terang cahaya Kristus menyinarkan kemuliaan dalam hidup kami. Ketika kami kembali ke dalam pergumulan keluarga kami, dalam setiap kegiatan kami, ada terang Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya. Yang sama-sama terima berkat Tuhan katakan, amin, amin. Haleluya, berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk sebentar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ada banyak kabar baik hari ini, amin. Kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Lasma yang baru kembali meresmikan TK-TK kita. Jadi Bapak Ibu jangan bosan ya, karena ini pelayanan yang luar biasa. Kita dipakai Tuhan untuk menjadi terang di daerah Toba. Ibu Lasma bolehkah maju? Ya, berikan kesaksian sebentar, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Mungkin sebelumnya bisa ditampilkan videonya.
Ini sebagian kecil Bapak Ibu ya, nanti nggak cukup karena videonya banyak, maksudnya foto-fotonya banyak. Tapi ini hanya beberapa ditampilkan, puji Tuhan. Yang menjadi ciri khas daripada TK Harapan Negeri ataupun PAUD Harapan Negeri. Jadi sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar harus dilaksanakan ada acara prosesi peresmian ataupun pembukaannya. Barulah dimulai kegiatan belajar mengajar di setiap sekolah-sekolah yang di bawah naungan Yayasan Petra Harapan Negeri. Jadi puji Tuhan tahun ini ada 19 PAUD yang dibuka, TK yang dibuka di beberapa tempat. Di Simalungun 4, di daerah Dairi 3, NTT ada 1, Jambi, Riau, Asahan dan juga di Deli Serdang. Saya hanya di beberapa tempat saja yang pergi di daerah Jambi, Riau, Asahan, bahkan ke Toba bareng dengan Angel menyusul. Puji Tuhan semuanya Tuhan baik, Tuhan memberikan semua kesehatan buat semua para tutor karena kita sudah punya tim. Jadi tim yang dari Tanah Karo yang sudah punya TK terlebih dahulu kita libatkan supaya mereka juga ikut ambil bagian untuk datang ke setiap PAUD ataupun TK yang mau dibuka tahun ini. Jadi semuanya bisa berjalan dengan lancar karena kita tahu ini adalah suatu pelayanan yang Tuhan taruhkan di hati kita semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini supaya bisa menjadi saluran berkat melalui dunia pendidikan, melalui anak-anak ini kita tanamkan terutama tentang karakter dan spiritualnya karena itu yang menjadi ciri khas kita. Dan ketika saya ada di Kabupaten Tebo, Jambi, itu Bapak Ibu dari Batang Peranap ke tempat itu ada sekitar 1,5 jam pakai sepeda motor. Jadi karena kebetulan musim kemarau, jadi ketika pakai sepeda motor sampai ke tujuan itu semua rambut kita sudah putih karena debu. Jadi semua apa yang kita pakai juga putih semua. Sedangkan kalau misalnya dari Kota Baru sampai ke pedalaman itu sekitar 4 jam pakai sepeda motor. Tapi semua karena oleh anugerah Tuhan kita mencintai dunia pendidikan sampai ke daerah tertentu juga kita boleh sampai. Jadi ada puji Tuhan juga kita sampai tahun ini ke Mentawai, ke Pulau Mentawai. Jadi kita punya tim di Padang, jadi dia yang ke Mentawai. Jadi semuanya bisa bergerak, semuanya oleh karena karunia Tuhan juga, semua para tutor juga siap sedia ditempatkan dimanapun berada. Dan satu lagi mungkin minggu depan kami akan pergi saya dengan tim, dengan Ibu Nurbaya, bahkan dengan Ibu Osana ke Banten. Karena satu belum ada acara khusus peresmiannya karena terhalang oleh jadwal. Jadi terima kasih buat dukungan Bapak Ibu, terima kasih juga buat Bapak Ibu Gembala, buat Bapak Ibu Wakil Gembala dan semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saya tahu di hati kita semua ada anak-anak melalui dunia pendidikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Wow, benar-benar wow ya. Jadi saya suka cita sekali, kenapa Bapak Ibu? Lihat nih, kita nggak terlalu banyak, tapi dampak yang kita hasilkan luar biasa sampai kemana-mana. Ini harusnya kasih semangat sama kita, tadi khotbahnya luar biasa ya, terima kasih Bu Teti. Tuhan gak pilih orang yang paling hebat, Tuhan gak menanti sampai kita sempurna, Tuhan gak menanti sampai saudara punya segala sesuatu, tapi Tuhan mau pakai orang yang mau dipakainya. Ini luar biasa, saya mesti sharing ya sedikit karena saya dipercaya menjadi Ketua Departemen Pendidikan di Sinode BPPGBI. Pertengahan tahun lalu kita bikin gerakan untuk mendirikan PAUD 1 BPD, 1 PAUD. Itu bukan target yang terlalu besar karena GBI, sinode kita ini punya 7.000 jemaat. Banyak sekali, gedung gerejanya banyak sekali. Namun belum digerakkan secara terstruktur untuk membuat sekolah-sekolah. Lalu kami bikin seminar demi seminar, mengajak orang-orang, ayo ini ladang yang begitu subur ya kita bisa menabur dengan mudah kalau anak-anak TK itu. Dan ada 37 BPD, jadi harusnya ada 37 PAUD baru. Dan sampai hari ini kami masih berjuang, tapi yang membuat itu kurang dari 25 setahu saya. Ya, di luar TK Harapan Negeri kami hanya mendapatkan kurang dari 10 dari seluruh Indonesia. Jadi apa yang kita dengar hari ini kemurahan Tuhan buat kita. Bayangkan bisa ada 19 dilahirkan dari Bapak Ibu dan kita semua. Ya, mari kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus ya. Ayo kita dukung terus ya Bapak Ibu, anak-anak adalah lahan yang subur. Kalau kita tadi bicara jadi terang, ini bukan teori.
Betul-betul ya, tanpa mereka disentuh Tuhan itu mereka hidup dalam kegelapan. Kita punya TK-TK yang bagus, PAUD-PAUD yang jadi contoh di seluruh Indonesia yang sekarang juga sedang dikembangkan menggunakan kurikulum Merdeka. Namun sayangnya ya dalam perjalanannya kadang-kadang demi meraih akreditasi, meraih pengakuan masyarakat, kehilangan warnanya. Saya terus terang agak sedih ketika melihat pelatihan guru-guru PAUD hanya bicara kualitas akademik, tentang bagaimana mencapai standar yang ditetapkan pemerintah. Tapi hari ini kita tahu sekolah-sekolah kita bukan hanya mengikuti apa yang pemerintah mau, tapi apa yang kerajaan Allah mau lakukan di bumi. Saya senang sekali karena Ibu tadi bilang ya, menanamkan takut akan Tuhan ditaruh nomor 1. Kurikulum kita betul-betul berbeda karena itulah misi kita. Ya, mari maju terus Bapak Ibu, kita dukung, kita doakan. Bapak Ibu bicara pendidikan, kita bicara dari anak muda, remaja sampai dewasa bahkan segala jenjang. Dan hari ini kita bersyukur ada hamba Tuhan dan keluarga kami juga yang datang ya dari Pekanbaru. Bolehkah kita sambut Bapak Pendeta Riki Tambulon dan istri Ibu Gembala, boleh berdiri dan kita sambut tepuk tangan yang paling meriah. Ya, terima kasih bisa hadir bersama kita. Bapak Ibu Gembala ini adalah dipakai Tuhan luar biasa, jemaatnya ribuan dan banyak cabang di Riau ya, dan mungkin gereja terbesar sekarang di Riau, dan beliau luar biasa ya. Ini juga semangat buat kita, ada kabar baik karena Pak Riki Tambulon juga baru menyelesaikan ujian tertutup program doktornya ya. Jadi kita bersyukur bahwa tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus dalam bidang teologi. Dan ada satu hal kenapa tadi saya sampaikan ini, karena topik penelitian beliau adalah tentang bonus demografi. Berapa banyak di sini Bapak Ibu pernah dengar istilah itu? Ya 12 orang kira-kira. Ya, jadi Bapak Ibu kita akan dengarkan ini satu materi yang tidak jarang ya kita bahas di gereja, tapi ini kita perlu aware dan perlu menyiapkan anak-anak kita terutama untuk menghadapi dunia yang berbeda. Ya, 10 tahun yang akan datang kita akan melihat dunia yang sangat berbeda dari hari ini. Ya, dan gereja perlu mempersiapkannya. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Pendeta, ini agak mendahului sedikit ya, nggak apa-apa ya. Pendeta Dr. Riki Nelson Tambulon, walaupun belum ditahbiskan, belum diwisuda, nggak apa-apa, di sini berlaku kok itu. Ya, mari kita sambut Pak Riki untuk membagikan tentang apa yang dia temukan dari penelitiannya dan disertasinya. Silakan Pak Pendeta Riki. Puji Tuhan, thank you Pak Sam dan juga Papa Mama di sini untuk doanya, dukungannya sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan dan juga baru selesai ujian tertutup, lalu masih ada ujian terbuka. Jadi tadi sudah langsung disampaikan, saya percaya dengan iman berarti sudah selesai begitu kan. Gitu. Nah, kita tadi diberkati sama firman Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, memang topik daripada bonus demografi ini menurut promotor dan kopromotor saya, memang ini sesuatu yang masih sangat jarang dibahas, terutama di kalangan kita gereja Tuhan. Artikel-artikel mengenai ini di dalam dunia pelayanan masih sangat-sangat jarang sekali, saudara. Padahal kita sudah menurut data statistik BPS tahun 2021, kita sudah mulai memasuki bonus demografi ini dari mulai tahun 2020 hingga nanti diperkirakan mencapai puncak sampai 2050, saudara. Jadi kita semua sampai 2050 masih sehat-sehat semuanya dan masih tetap menyala-nyala. Papa Mama masih terus sehat menyala-nyala, haleluya. Nah, kenapa ini menjadi begitu penting Bapak Ibu Saudara? Saya percaya tadi firman Tuhan menjadi terang itu, ini menjadi jawaban bagi bangsa kita. Karena menurut fakta, pertama, bonus demografi ini hanya terjadi satu kali dalam sejarah satu bangsa. Berarti ini satu kesempatan yang luar biasa, dan menurut para ahli ekonomi, ini bisa menjadi satu lompatan yang besar bagi satu bangsa. Nah, bangsa kita mau dibawa Tuhan untuk menjadi satu bangsa
Memang istilah umum dipakai menjadi negara maju. Tapi apa yang ada dalam pikiran kita, saudara, tentang negara maju? Tentu kita akan langsung mengarahkan pikiran kita, contoh-contohnya adalah Amerika, Eropa, ya, dan sejenisnya begitu kan, saudara. Tapi apa yang terjadi? Apakah seperti itu menjadi negara maju yang kita harapkan? Nah, kemudian sejarah juga menunjukkan bahwa bonus demografi ini bisa menimbulkan dampak, salah satunya bisa menjadi lompatan besar atau bisa menjadi lubang yang besar. Nah, negara-negara yang mengalami bonus demografi mengalami lubang yang besar, misalnya Nigeria, Argentina, Italia, ini terjadi lubang yang besar, mereka tidak siap. Tapi negara yang siap maka akan terjadi lompatan yang besar. Tapi ada fakta yang lain yang juga kita mesti lihat, saudara, dengan lompatan yang besar. Kita lihat negara-negara yang mengalami bonus demografi. Jepang ini mengalami lompatan besar, China, Korea. Tapi apa yang terjadi? Kita ambil salah satu contoh Korea, saudara. Korea itu menurut salah satu orang yang pernah menjemput saya, satu profesor untuk saya dibawa ke Universitas Hansei University, itu dia bilang begini, setelah Perang Dunia Kedua, tidak ada satu batu pun yang ada di tanah di Korea Selatan. Tapi kemudian orang-orang Korea dalam kesusahan mereka mencari kebenaran, mencari Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Kekristenan dari di bawah 5% berkembang menjadi hampir 50%. Kita tahu bahkan Seoul dijulukin sebagai Yerusalemnya Asia. Kemana mata memandang, kita lihat gereja di mana-mana. Betul-betul Korea menjadi negara yang mengalami lompatan yang besar. You name it, they have it. Ya kan, saya bermimpi satu saat lagu tarian Batak bisa seperti K-pop. Ya kan, bisa top di mana-mana gitu kan. Tapi sampai hari ini belum, saudara. Ya, makanannya Korea apa itu namanya kimchi. Ya, kita punya arsik tapi belum terlalu ngetop kemana-mana kan gitu kan. Nah, saudara, tapi apa yang terjadi dengan Korea sekarang? Kita melihat degradasi iman dan kemudian degradasi moral. Nah, apakah yang seperti ini yang kita harapkan lompatan yang besar menjadi negara yang maju? Nah, ini mesti menjadi pemikiran kita anak-anak Tuhan, sehingga saudara, Tuhan itu tidak menjadi alat bagi orang-orang untuk dapat berkat, tapi Tuhan adalah penguasa surga, dunia, dan segala isinya untuk dunia ini boleh mengalami terang yang sejati itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi itulah sesungguhnya penelitian yang sudah saya jalankan, bagaimana gereja mempersiapkan diri. Nah, tentunya Pak Sam, saya tidak bisa membahas semuanya dari A sampai Z hari ini. Tapi saya bersyukur gereja ini sudah mulai memberi jawaban atas bonus demografi, saudara. Anak-anak yang hari ini ada di 100 lebih PAUD, itu hanya masalah waktu. Mereka akan menjadi orang-orang yang akan menjawab tantangan zaman. Gereja ini menjadi solusi, saudara, bagi ratusan sekolah-sekolah yang saat ini ada di kota-kota. Kita bersyukur untuk itu semuanya. Izinkan saya menutup, saudara, mari kita miliki impian Tuhan. Amin. Jangan-jangan lagi pada tidur, jadi makanya dapat mimpi, saudara ya. Jadi ada orang kalau di gereja itu lagi tidur, ya kita jangan bangunin, saudara. Karena itulah waktunya dia dapat mimpi. Ya, saudara, apa itu impian Tuhan? Kejadian 50 ayat 20 mencatat, seringkali kita hanya baca ayat ini untuk yang menyenangkan kita. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan membuatnya mendatangkan kebaikan. Nah, kita berhenti sampai di situ. Sebenarnya ada impian Tuhan di dalam kebaikan itu, saudara. Mari saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita bukan hanya mau mengalami kebaikan Tuhan, tapi kita tahu kebaikan Tuhan untuk membawa kita kepada impian Tuhan. Apa impian Tuhan? Untuk menyelamatkan suatu bangsa yang besar.
Hari ini kita hadir di sini bukan hanya untuk hari Senin diberkati, hari Selasa ditolong, hari Rabu dikuatkan, hari Kamis saudara diberi sukacita, hari Minggu balik lagi merayakan Tuhan. Tapi kita kumpul hari ini, kita kumpul setiap minggu, kita akan merayakan kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan. Di mana kita semuanya sedang dibawa untuk penggenapan impian Tuhan. Apa impian Tuhan? Menyelamatkan suatu bangsa yang besar. Saudara, berapa orang keturunan Yakub ada di Mesir pada saat itu? Cuman sekitar 70 orang. Bangsa yang besar yang mana yang dimaksud, saudara? Bangsa yang besar yang dimaksud ini, inilah bangsa yang kemudian dari garis keturunan Abraham ini sampai kepada Yesus Kristus. Lalu dari Yesus Kristuslah kita ada di sini hari ini. Bangsa yang besar ini kemudian saudara dari 11 murid memberitakan Injil. Injil sampai ke seluruh dunia yang sampai hari ini masih ada hasilnya. 2 miliar sampai 3 miliar orang percaya di muka bumi ini saudara. Itu dimulai dari impian. Ada orang yang dapat impian Tuhan untuk menyelamatkan suatu bangsa yang besar. Saudara, jumlah mereka cuma 70, tapi yang 70 ini harus diberkati oleh Tuhan. Jumlah mereka berkembang menjadi 2 juta orang. Yang 2 juta ini saudara sekalipun ada di Mesir, tangan Tuhan membebaskan mereka. Tangan Tuhan memberkati mereka. Tangan Tuhan berperang bagi mereka. Bukan hanya supaya mereka selamat masuk ke tanah perjanjian saudara, tetapi supaya menyelamatkan suatu bangsa yang besar itu. Hari ini saudara, kalau Yakub berdiri di sini, dia kaget melihat rupanya bangsa yang besar itu ada di tempat ini. Bangsa yang besar itu saudara ada di seluruh Indonesia. Bangsa yang besar itu ada di seluruh dunia. Hari ini saudara untuk membawa terang Kristus. Saudara ini kasih Tuhan Yesus, bonus demografi ini akan terjadi di Indonesia, sedang terjadi di Indonesia. Dan kita hadir hari ini untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar. Bukan hanya untuk keluarga kita saudara, bukan hanya untuk kota Bandung, bukan hanya untuk orang-orang yang mengaku Kristen, tapi untuk semua umat manusia yang ada di seluruh muka bumi ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Pak Rigi. Luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah melihat diri kita kecil, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mimpinya besar dan dia pakai orang-orang biasa seperti kita. Haleluya, mari kita bangkit berdiri, kita akan pulang dan terima berkat Tuhan. Berapa banyak di sini percaya engkau dititipkan Tuhan mimpi yang besar. Berapa banyak percaya bahwa engkau bisa melakukan apa yang Tuhan firmankan hari ini tanpa harus menunggu nanti. Mari kita angkat tangan kita buka hidup kita untuk diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan engkau anugerah, kasih, karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberikan engkau shalom, damai, sejahtera. Pulanglah di dalam anugerah dari Allah Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kuasa dan kasih dari Tuhan Yesus sempurna atas hidupmu. Damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah segala pergumulanmu secara ajaib memenuhi hatimu, menghangatkan hari-harimu. Barang siapa yang percaya dan menerima berkat Tuhan, katakan amin.